Shalom kekasih Kristus, kalau kita bertanya seberapa besarkah kasih dan kesetiaan Tuhan terhadap kita sebagai umat tebusannya, dapatkah kita membalas akan kasih dan kesetiaan yang telah Tuhan lakukan kepada kita? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, tetaplah kita buka hati dan tetaplah pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan agar kita diarahkan untuk terus mengasihi Tuhan dan memiliki kesetiaan terhadap Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kembali kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati pikiran kami terus diisi sehingga firman ini menguasai seluruh kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu lewat renungan ini sehingga firman yang disampaikan menjadi satu firman yang mengokohkan, menguatkan iman percaya kami. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami untuk kami terus tetap membuka hati agar kami terus dibaharui. Dengan demikian kami menjadi dewasa di dalam kerohanian dan keimanan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Maka dari itu Tuhan, kami buka hati kami untuk menjadi seorang murid yang menempatkan firman Tuhan di dasar hati kami yang baik agar berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memahami kesetiaan. Firman Tuhan terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10, demikian firman-Nya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kekasih Kristus, kita berharap dalam menjalani hidup sampai titik akhir untuk senantiasa dapat menjalani hidup dengan baik. Bahkan berharap di saat akhir hidup pun dapat mengakhirinya dengan baik. Sehubungan dengan apa yang disampaikan ini, saya teringat akan kisah Tuhan Yesus saat berada di perjamuan pernikahan di Kana. Ketika mereka mengalami kekurangan air anggur, Ibu Yesus memohon pada Yesus dan saat waktu yang tepat, Yesus pun melakukan seperti yang dimohonkan oleh ibunya dengan mengadakan mujizat mengubah air menjadi air anggur. Kekasih, dari kisah ini saya ingin mengatakan tentang pujian yang dilontarkan oleh pemimpin pesta dengan mengatakan sampai akhir dari pesta dapat menyajikan air anggur yang baik. Seperti tertulis dalam Yohanes 2 ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas meminum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kekasih, dari kisah yang disampaikan oleh pemimpin pesta bahwa setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas barulah yang kurang baik. Bila kita mencermati apa yang disampaikan oleh pemimpin pesta melalui pemikirannya, secara tidak langsung menyatakan bahwa bila terjadi yang tidak baik atau kemerosotan di awal itu merupakan sesuatu yang biasa atau wajar. Kekasih Kristus, bila hal ini terjadi di pesta perkawinan di Kana, tentunya ini pun pasti dapat dialami atau terjadi dalam setiap kita sebagai umat pilihannya. Sehubungan dengan anggur yang kita bicarakan pada renungan ini, sesungguhnya anggur di tempat pesta pernikahan bagi orang Yahudi merupakan suatu kewajiban. Karena bagi mereka, anggur melambangkan dan membangkitkan rasa sukacita. Demikian juga dalam kehidupan kita, Allah menghendaki agar kerohanian kita itu terus meningkat untuk menjadi semakin baik, bukan semakin merosot. Cinta, kasih, dan kesetiaan kita kepada Tuhan, demikian juga dengan keluarga yang kita miliki semakin kuat. Seperti inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus dan yang telah dilahirkan kembali. Jadi, kesetiaan menurut Alkitab adalah suatu sikap atau karakter yang diungkapkan dalam hubungan seseorang dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Kesetiaan ini merupakan hasil dari iman dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Dalam Alkitab, kesetiaan seringkali digambarkan sebagai kepatuhan yang tulus, tanpa syarat, dan penuh pengorbanan. Kesetiaan adalah komitmen yang kuat, tidak tergoyahkan, dan dipenuhi dengan kasih. Bukanlah sekedar kata-kata indah yang diucapkan, tetapi nyata dalam tindakan dan kepribadian seseorang.
Hal yang utama dalam kehidupan kita setelah kita menjadi manusia baru, yaitu dilahirkan kembali, kita harus mempunyai kesetiaan terhadap Tuhan. Kesetiaan pada Tuhan berarti hidup dengan mengutamakan Tuhan dalam segala hal dan tetap teguh dalam iman, walaupun menghadapi rintangan atau godaan. Ini berarti kita tidak hanya menjadi orang yang mengaku Kristen, tetapi juga orang yang hidupnya bagi Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Seperti tertulis dalam Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kekasih Kristus, kesetiaan juga memiliki dimensi interpersonal yang sangat penting. Alkitab mengajarkan bahwa kita juga harus setia terhadap sesama manusia, terutama dalam hubungan pernikahan. Dalam Maliaki, Allah menegaskan, jangan ada orang yang berkhianat terhadap istri semasa muda yang menjadi teman hidupnya, agar tetap mencintai sebab Tuhan membenci perceraian. Dalam Maliaki 2 ayat 16 mengatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kesetiaan dalam pernikahan adalah janji yang harus dijaga dan dipelihara dengan penuh kesungguhan. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada gerejanya yang tak tergoyahkan. Kesetiaan adalah wujud nyata dari pengabdian kita kepada Allah dan juga cerminan dari karunia kasih-Nya yang tak terhingga. Jadi, mari kita selalu berusaha untuk hidup dengan mewujudkan kesetiaan sesuai dengan ajaran Alkitab. Sebab dengan memiliki kesetiaan yang teguh, kita akan menjadi saksi hidup akan kasih Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kekasih, mari kita hidup sebagai manusia baru dengan hati dan pikiran yang sudah diperbaharui dengan memiliki sikap kesetiaan. Saya percaya dengan demikian sikap dan tindakan kita juga akan mencerminkan sikap sebagaimana yang dilakukan Kristus yang penuh kesetiaan. Kesetiaan merupakan landasan utama dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, kesetiaan juga memperkuat hubungan dengan sesama dan berdampak positif dalam pengembangan karakter Kristen kita. Kesetiaan memperlihatkan integritas dan komitmen kita kepada Allah dan dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Kesetiaan menunjukkan adanya keterhubungan yang erat antara iman dan tindakan. Untuk menjadi orang yang setia menurut Alkitab, kita perlu mengasihi Allah dengan segenap hati, mentaati perintah-Nya, menjadi saksi Kristus, dan menjaga kesetiaan dalam hubungan dengan sesama. Melalui kesetiaan ini, kita dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah umat yang hidup menurut prinsip-prinsip Tuhan. Mari hidup dalam kesetiaan yang kokoh dan terus mendorong orang lain untuk mencari dan mengenal Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang begitu indah bagi kami pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami sebagai manusia baru, yaitu manusia yang telah dilahirkan kembali untuk memiliki kesetiaan. Karena kesetiaan adalah wujud nyata dari pengabdian kami kepada Engkau. Demikian juga sebagai cerminan dari kasih karunia-Mu Tuhan yang tak terhingga itu. Maka dari itu Tuhan pimpin kami supaya kami memiliki kesetiaan yang teguh. Kesetiaan juga merupakan landasan utama dalam hubungan kami dengan Engkau dan sesama kami. Melalui kesetiaan juga kami dibawa untuk memiliki komitmen terhadap Engkau. Demikian juga dalam kesetiaan ini kami diajak untuk menunjukkan adanya satu keterhubungan yang erat antara iman dan tindakan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman hari ini. Sungguh sangat memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya
serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.